terjadi di pinjol legal. Apakah ini terjadi di semua pinjol legal? Tidak semua juga, ya. Mungkin setengah dari pinjol legal melakukan pola pengancaman seperti pinjol ilegal. Makanya saya bilangin, kalau kemarin OJK sebutin masyarakat sudah paham membedakan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Iya, masyarakat tahu ini pinjol legal, ini pinjol ilegal. Yang tidak diketahui oleh masyarakat adalah membedakan mana ancaman pinjol legal dan mana ancaman pinjol ilegal. Semuanya sama, ya. Kan itu sebenarnya yang jadi masalah. Hari ini yang mau kita bahas adalah tentang banyaknya suara yang dikeluarkan oleh teman-teman semuanya. Bubarkan pinjol, periksa OJK dan AFVI. Kenapa? Ya, ini permintaan siapa ini gitu loh? Permintaan orang gagal bayarkah? Permintaan semua masyarakat Indonesia kah? Atau siapa gitu loh? Isi di kolom komentar biar saya bantu untuk menerangkan kenapa harus bubarkan pinjol dan periksa OJK. Oke. 2016 lahirnya pinjaman online, ya. Pinjaman online mulai masuk ke Indonesia 2016. Ingat ya buat teman-teman semuanya, pinjol ada di Indonesia itu 2016. Visi misi pinjol yaitu membantu UMKM. Tujuan utama mereka adalah menjangkau masyarakat Indonesia yang tidak terjamah atau yang tidak bisa diberikan pinjaman oleh bank konvensional. Ini tujuan mereka ini lebih ke daerah, ya, mungkin daerah-daerah yang jauh dari perkotaan atau di perkotaan sendiri masyarakat yang tidak mampu terjangkau oleh bank konvensional. Seiring waktu berjalan, visi misi ini malah berubah. Pinjol lebih cenderung berada di perkotaan, di lingkungan kota-kota besar dan lingkungan kota-kota maju. Kenapa? Pinjol lebih menspesifikkan untuk suatu keinginan, ya, bukan lagi untuk memenuhi suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh bank konvensional. Mulailah pinjol mengembangkan sayap dari dunia paylater, mulailah pinjol menawarkan kredit handphone dan kredit barang, mulailah pinjol memberikan dana-dana instan kepada mahasiswa atau kepada para pelajar. Hal ini disebabkan karena si pinjol tidak membutuhkan yang namanya kredit scoring. Pinjol hanya membutuhkan data dari setiap pengguna mereka yang mau melakukan peminjaman di aplikasi mereka. Terus apa yang bisa dilakukan OJK sampai OJK menerbitkan beberapa larangan? Mula awal 2019 OJK menerbitkan tentang wajib menagih 90 hari. Ya, wajib menagih 90 hari didasari dari hal itu berdasarkan POJK 2016. Ya, OJK menyampaikan bahwa lewat dari 90 hari pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Alhasil hal itu tidak mempan dan tidak ditaati oleh para pelaku usaha jasa keuangan. Yang ada delik itu langsung berubah di tahun 2020, bahkan disempurnakan di POJK 2022. Bahwasannya lewat dari 90 hari pihak pinjol boleh melakukan penagihan dengan menunjuk pihak ketiga mereka. Ya, itu diperbolehkan. Ya, ini di atas 90 hari. Habis itu si pinjol juga boleh menunjuk pengacara dan penasihat hukum mereka. Itu satu aturan sudah diperbaharui. Yang awalnya kita sudah bangga, kita sudah senang, kita beranggapan Indonesia mengikuti negara maju seperti Cina. Cina membentuk P2P lending, pinjolnya berguguran. Indonesia menerbitkan P2P lending, pinjolnya malah subur. Ya, disebabkan kenapa? Terlepas dari aturan yang diciptakan oleh OJK, begitu ada aturan yang dilanggar, belum ada OJK benar-benar menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar hal tersebut. Ya, seiring waktu berjalan di tahun 2022 juga OJK menerbitkan 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pinjol legal. Larangan tersebut mengacu kepada pertama dilarang melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan, habis itu dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman yang bersifatnya mempermalukan, dilarang melakukan penagihan dengan kekerasan fisik ataupun verbal. 3 larangan ini diterbitkan oleh OJK.
Di bawahnya OJK juga memberikan sanksi tegas bahwasannya kalau ada pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan hal ini, nekat melakukan 3 larangan yang dilarang oleh OJK, itu sanksi tegas pun juga akan diterapkan. Bahkan sampai si debt collectornya akan diproses ke jalur hukum atau pidana, para dari pinjolnya itu akan dicabut izinnya atau dikenakan sanksi administrasi. Ya, itu menurut versi OJK aturan yang dikeluarkan 2022. Alhasil, mungkin teman-teman sendiri juga sudah paham. Bagaimana dengan penagihan pinjol legal? Ya, bagaimana mereka melakukan teroran terhadap diri Anda? Ya, apakah 3 larangan yang dikeluarkan oleh OJK tadi benar-benar diikuti oleh pinjol? Isi di kolom komentar. Ya, itulah makanya banyak orang bersuara, bubarkan pinjol, periksa OJK. Tujuan untuk memeriksa OJK ini, benar atau tidak dia benar-benar mengawasi pinjaman online ini, mulai dari prakteknya sampai cara mekanisme dari data yang ada. Kayaknya OJK hanya lebih mempedulikan soal data saja, bukan soal fakta yang sedang terjadi dan sedang dialami. Begitu tuh tidak? Ya. Habis itu lagi 2022 juga atau 2021 OJK menerbitkan aturan kembali. Aturan itu adalah pinjol legal cuma boleh mengakses 3 hal. Pertama mikrofon, kedua lokasi, ya, ketiga kamera. Ya, yang biasa mereka singkat dengan camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Ya, alhasil 3 hal ini juga tidak terpenuhi, juga tidak diikuti. Ya, walaupun si pinjol hanya dibatasi untuk mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi, di dalam kamera mungkin disematkan satu aplikasi atau satu sistem yang juga masih bisa menyadap data kontak. Di dalam akses mikrofon juga seperti itu. Ya, di dalam akses lokasi juga seperti hal serupa. Kenapa bisa seperti itu? Karena masih banyak ancaman dari pinjol legal yang menyatakan akan menghubungi kontak darurat, akan menghubungi seluruh nomor yang ada di kontak, akan mengambil foto yang ada di galeri. Ini menandakan program yang dikeluarkan OJK tentang kamera, mikrofon, dan lokasi ini tidak diikuti. Ya, benar atau tidak seperti itu buat teman-teman semuanya. Anda meminta untuk bubarkan pinjol, periksa OJK. Yang mau diperiksa adalah seperti apa OJK menerapkan aturan tersebut. Kenapa aturan OJK tidak pernah ditaati? Kenapa aturan OJK tidak pernah dipatuhi? Ada apa? Itu enggak pertanyaannya. Kalau iya, isi di kolom komentar. Ya, kalau enggak mungkin dong ada setiap kali, ayo Galbay Nasional, bubarkan pinjol, periksa OJK. Atau bubarkan OJK, bubarkan pinjol. Itu kan selalu banyak statement hal itu. Kalau OJK benar-benar aktif, OJK benar-benar ingin memperbaiki hal ini, harusnya dia akan mempelajari kenapa orang-orang mengkomentari hal-hal seperti ini. Ya, benar atau tidak buat teman-teman semuanya. Kalau enggak, mungkin ada tambahan yang lain dari teman-teman semuanya. Kenapa harus kita minta untuk bubarkan pinjol dan periksa OJK? Boleh teman-teman bantu saya isi di kolom komentar. Seperti itu, kalau dari saya mungkin seperti itu gambarannya. Apa yang menjadikan, apa yang menyebab orang-orang meminta untuk bubarkan pinjol, periksa OJK, ya kurang lebih seperti itu. Mana tahu ada tambahan yang lain dari teman-teman semuanya, boleh isi di kolom komentar. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja sebagai penyambung dari suara Anda semuanya. Anda yang selalu menginformasikan, Anda yang selalu teriak-teriak bubarkan pinjol, periksa OJK. Sekarang saya salurkan dan saya memang publikasi tentang hal ini. Mudah-mudahan OJK PK dan mudah-mudahan OJK juga bisa memperbaiki segi-segi mana yang saat ini benar-benar bermasalah. Katakan tidak sanggup bayar, tidak mampu bayar, tidak ada uang, pekerjaan sudah tidak ada, pemasukan sudah tidak ada. Ya, habis itu biaya buat anak, biaya buat keluarga, biaya untuk sakit, biaya untuk berobat, semua diuraikan gitu loh. Ya, berarti dalam satu sisi ini
fakta kehidupan yang sudah mengarahkan diri Anda untuk tidak mampu bayar. Terus kenapa lagi Anda malah memikirkan, Bang, DC datang ke rumah, saya di penjara, saya diproses hukum, ya, nanti barang-barang saya diambil, nanti saya cegat di jalan, nanti banyak drama ini banyak loh. Kenapa lagi gitu loh? Si pinjol menyewa jasa penagih hutang tujuannya untuk menagih Anda. Anda hari ini kenapa tidak bayar pinjol? Segala fakta yang terjadi dalam hidup Anda tadi, seperti pekerjaan, pemasukan, keadaan sudah tidak memungkinkan lagi, biaya hidup, biaya kebutuhan paling utama. Sudah jelas faktanya. Ya. Terus ngapain mikirin penjara, pidana, DC datang, tarik aset dan segala macam. Ini ada apa gitu loh. Ya. Kalau ini terus-terusan ada dalam diri teman-teman semuanya, percaya sama saya, pada akhirnya akan terjadi kebuntuan, kementokan dalam sebuah berpikir. Akhirnya apa? Akan terjadi hal-hal buruk dalam diri Anda. Ya. Seharusnya gimana, Bang? Oke. Seharusnya yang harus Anda lakukan kita pahami dulu. Pinjol ini apa? Aplikasi non-bank berbasis digital, atau orang sebut kredit tanpa anggunan. Tidak ada anggunan. Ya, apa yang menjadi resiko kita? Ya mungkin kita dihubungi, kita ditelepon setiap saat, diancam via WhatsApp, ditakut-takuti via SMS. Ini resiko wajib. Ya, habis itu kontak darurat akan dihubungi, orang sekitar akan ditelepon. Oke, ini resiko wajib. Ya, resiko wajib yang diberikan oleh pinjol terhadap nasabah yang macet. Risiko yang diberikan oleh OJK terhadap nasabah yang tidak mampu membalikan uang pinjol, BI checking. Sudah selesai sampai di sini. Terus kenapa, Bang, kita dihadapkan dengan debt collector? Tujuannya simpel. Ya, supaya pinjol 1 tidak dirugikan, pinjol 2 masih diuntungkan dari segi uang adminnya lagi. Terjadi gali lubang tutup lubang. Anda ketakutan, Anda diserang habis-habisan oleh debt collector, tujuannya supaya Anda gali lubang tutup lubang. Ya. Supaya Anda pinjam lagi nih di aplikasi ini, atau jual lagi aset-aset yang ada, atau cari talangan dana ke tetangga. Ya. Simpel aja Anda dihadirkan dengan debt collector. Yang nggak simpel itu adalah cara kita berpikir. DC datang ke rumah, kita di penjara, kita diproses hukum, barang-barang kita diambil. Semua ini tidak mudah, kawan. Ya. Pikiran Anda aja sesulit itu buat memikirkan hal ini. Ya, dan ini nggak mudah dilakukan. Proses ke jalur hukum, siapa sih yang sudah keluar penjara atau saat ini sedang di persidangan gara-gara tidak mampu bayar pinjol? Ini kan kita harus cari dulu. Ya, kita butuh banyak referensi, nggak ada masalah. Kita cari deh, mau apa aja ya untuk mempertegas keyakinan kita cari. Ya, contoh soal gagal bayar pinjol di penjara, kita cari di semua konten kreator, di semua grup-grup yang ada atau tidak yang di penjara gara-gara pinjol. Nggak ada, berarti kita yakinkan dalam diri kita apa yang kita pikirkan hari ini adalah salah dan sesat. Ya, di proses ke jalur perdata sedang di persidangan, kita begitu juga. Cari banyak referensi, nggak ada masalah. Jangan terlalu banyak solusi. Ya, Anda mencari referensi banyak, nggak ada masalah untuk mempertegas, meyakinkan diri Anda. Ya, tapi terlalu banyak solusi yang Anda cerna, ini kacau. Ya, ini Anda ikuti, ini bilang begini, ini bilang begini, Anda bingung sendiri, ini yang benar yang mana? Ya, tentukan dalam diri Anda sendiri. Keputusan ada dalam diri Anda sendiri. Orang yang berbicara seperti saya yang ada di hadapan Anda hanya mampu mendorong Anda secara pemikiran, tapi praktek Andalah yang menjalankan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Anda ketakutan di penjara, cari buktinya. Anda ketakutan diproses ke jalur hukum, cari buktinya. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, buang 2 hal dalam pemikiran yang seperti ini. Soal DC datang ke rumah, pertanyakan ke diri Anda, apa yang Anda takutkan? Oh, saya nggak ada uang, Bang. Oke, nggak ada uang kan tinggal Anda sampaikan bahwa Anda tidak ada uang. Ya, tinggal Anda jelaskan bahwa Anda tidak ada uang. Si DC nggak mungkin mengerti, Bang. Itu hak mereka. Nggak usah Anda pikirkan. Itu urusan mereka. Mau mereka mengerti, mau tidak, yang penting Anda sudah berupaya menjelaskan. Ini penting ini buat teman-teman semuanya. Ya, kalau enggak, Anda akan seperti ini terus-terusan.
Ya, padahal sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup. Itu berapa banyak itu curhatan Anda via DM, via email, berapa banyak itu. Anda bilangin, saya nggak mampu bang, saya nggak sanggup bang. Solusinya apa bang? Tapi saya takut didatangi DC ke rumah. Kayak mana Anda mau nanyakan solusi pada saya, Anda takut didatangi DC ke rumah? Ya, padahal didatangi DC ke rumah ini jauh lebih bagus daripada Anda berkomunikasi dengan debt collector via telepon. Ya, Anda diancam, Anda dicaci maki, ditakut-takut, Anda tidak tahu orangnya. Kalau dia datang ke rumah, dia mengancam, mencaci maki, Anda masih bisa mempertanyakan mereka. Ya, soal DC datang ke rumah kan itu juga sudah jelas aturan-aturan yang harus mereka taati. Nggak bisa sesuka hati mereka. Ya, harus ada hal-hal persyaratan-persyaratan yang mereka penuhi sebelum kita berbicara hutang piutang kita. Ya, begitu. Yang penting pengkondisian pikiran ini penting banget buat teman-teman semuanya. Ya, saya ini 4 tahun ada di YouTube mengedukasi Anda soal pikiran, bukan soal solusi hutang dari gagal bayar. Ya, untuk menyelesaikan hutang ya sudah bayar gitu loh. Tapi untuk membayar ini butuh proses. Ya, tidak bisa solusi hutang apa? Bayar. Nggak bisa seperti itu. Ada prosesnya. Saat ini Anda sudah berada di titik kebuntuan, Anda sudah mentok. Bagaimana mengiringi proses ini? Saya bantulah Anda dengan edukasi. Saya bantu Anda dengan motivasi. Supaya apa? Terbuka lagi pemikiran Anda, bahwasannya yang Anda pikirkan saat ini itu hanya merugikan diri sendiri. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ya, semakin Anda berpikir dan semakin Anda ketakutan akan gagal bayar tentang DC datang ke rumah, semakin jauh Anda dengan rezeki yang ada. Ya, gimana tidak jauh? Anda takut DC datang ke rumah, Anda juga takut keluar rumah. Ya, Anda takut datang ke rumah, Anda juga takut berangkat kerja. Ya, kalau dua hal ini sudah terjadi ya otomatis rezeki terputus. Ya, mana ada orang yang melamun aja di rumah terus duit jatuh dari langit, mana ada. Tetap kita harus berusaha. Oh, Anda bekerja dari rumah menggunakan handphone. Kayak mana Anda menggunakan handphone? Melihat handphone aja sudah ketakutan. Ya. Dan saya saranin Anda buat ganti kartu, reset HP ke dalam pabrik dan segala macam, Anda nggak mau. Padahal itu bermanfaat buat Anda. Kalau Anda mempertahankan nomor Anda, sementara posisinya Anda saja sudah takut melihat handphone, sama aja Anda memegang handphone mati. Ya, nggak ada fungsinya handphone itu. Untuk melihat aja Anda takut. Ya, kalau Anda bilangin bekerja dari rumah, mana tahu Anda konten kreator atau apa, membuka handphone takut. Ya, saking fobianya. Makanya buat teman-teman semuanya, stop pemikiran-pemikiran sesat dalam diri Anda. Saya sudah paham faktanya, keadaan dan ketidakmampuan tadilah yang menjadi alasan utama Anda untuk tidak meneruskan lagi pembayaran di pinjaman online. Oke, kita pahami itu. Dan Anda persiapkan diri Anda untuk menerima resiko tingkat tersulit dan tingkat terburuknya, yaitu BI checking. Ya, begitu Anda sudah menyadari dan menerima keadaan ini, saya yakin galbay berapapun ya slow aja. Karena memang ini fakta hidup loh. Tidak mampu bayar bukan tidak mau bayar. Ya, tolong dikondisikan buat teman-teman semuanya. Kalau Anda bisa berpikir dan mempraktekkan apa yang saya sampaikan tadi, selamat, hutang Anda lunas meskipun tanpa dibayar, meskipun Anda tidak ada uang hari ini. Ya, tapi Anda praktekkan itu dengan benar dan Anda lihat nanti hasilnya. Ya, jangan hanya didengar. Ya, dan stop melakukan pemikiran-pemikiran sesat dalam diri kita. Ikuti saja mana solusi dan edukasi yang paling pas buat Anda, supaya tidak ada keraguan-keraguan yang membatalkan tadi keputusan yang ada dalam diri Anda. Ya, jadi dari saya mungkin cuman itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya, terutama yang telat bayar, gagal bayar, belum bisa move on dan ketakutan segala macam. Mudah-mudahan ini bisa hal itu kepada pinjol ilegal pada dasarnya. Yang selalu menjadi musuh utama itu adalah legalnya, bukan ilegal. Ya, tapi yang dibebankan itu ilegal. Ilegal saya sudah bilang dari 2021, sejak keluar pernyataan dari Bapak Mahfud MD, orang-orang sudah paham banget. Terjebak di pinjol ilegal, nggak usah dibayar. Terlanjur meminjam di pinjol ilegal, nggak usah dibayar. Ya,
Kan itu pernyataannya, dan OJK pun mau tak mau hari itu juga menyetujui, padahal sebelumnya OJK menyampaikan walaupun itu pinjol ilegal tetap harus bayar melalui Ketua Satgas Waspada Investasi. Ya, sejak ada pernyataan dari Bapak Mahfud MD, itu semuanya pada ngikut, ya. Dan sekarang OJK malah menanggapi kembali, ya, banyaknya orang-orang yang meminjam di pinjol ilegal habis itu tidak bayar. Dan ada juga dengan unsur disengaja, ya. Unsur disengaja kan saya selalu bilang itu karena adanya oknum-oknum joki yang memanfaatkan data orang-orang untuk kepentingan mereka, ya. Oke, kita bacain tanggapan beritanya dulu nih, biar sama-sama kita berikan komentar dan masukan juga nanti, ya. Ini saya ambil dari Kompas TV beritanya. OJK ada tren baru, masyarakat sengaja pakai pinjol ilegal untuk pinjam dana lalu tak dilunasi. Ya, oke. Ini Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan, Frederika Widaya Sari Dewi, oke. Kepala Eksklusif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK mengatakan ada tren baru terkait penggunaan pinjaman online atau pinjol ilegal di tengah masyarakat, ya. Fredeka menjelaskan sejumlah pihak sengaja menggunakan pinjol ilegal untuk meminjam dana, tetapi dana yang dipinjam tidak dikembalikan atau tidak dilunasi. Oke, ini saya stop dulu sampai di sini. OJK menyampaikan sejumlah pihak sengaja menggunakan pinjol ilegal untuk meminjam dana, tetapi dana yang dipinjam tidak dikembalikan atau tidak dilunasi. Oke, coba kita lihat dulu di sini. Ini 2018 atau 2019, ya. Kominfo menyampaikan pinjam sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal, nggak usah dibayar. Kan itu, ya. Jadi nggak usah heran kalau ada tren sampai detik ini, itu banyak yang pinjam di pinjol ilegal tapi nggak bayar, itu nggak ada masalah. Sesuai dengan uraian dari Bapak Mahfud MD. Yang jadi masalah adalah mereka dengan sengaja, ya, atau ikut dalam komplotan joki pinjol, memberikan data mereka cuma-cuma sehingga jokinya mengarahkan data ini ke pinjol-pinjol yang mereka suka. Tujuan joki adalah uang tadi, ya, itu baru salah. Tapi kalau sudah terlanjur terjebak sih nggak ada masalah, ya. Ini ada tren baru juga. Sekarang ada pihak-pihak yang sengaja justru menggunakan pinjol ilegal ini tujuannya untuk mendapatkan pendanaan yang tidak mau melakukan pelunasan, kata Fredeka Selasa 4 Juli 2023. Ya, bukan ada pihak lagi tapi banyak pihak malah, ya. Pinjaman yang berasal dari pinjol ilegal memang tidak harus dibayar, ya, sesuai dengan arahan Bapak Mahfud MD. Kalau Bapak Mahfud MD kemarin tidak mengkonfirmasi hal itu, mungkin sampai detik ini OJK masih menekan masyarakat untuk tetap bayar. Ya, balikin pokoknya. Pasti seperti itu, karena ada pernyataan dari Bapak Mahfud MD, barulah OJK sadar, ya. Oke. Pasalnya berdasarkan perjanjian pinjaman pada pinjol ilegal tidak memenuhi pasal 13 Kitab Undang-Undang KUHP Perdata. Pasal 13 KUHP menyebutkan pinjaman uang bisa dilakukan dengan syarat adanya perjanjian para pihak, yaitu pinjol ilegal sebagai pihak pertama dan peminjam sebagai pihak kedua. Pinjol ilegal tidak terdaftar dalam administrasi pemerintahan maupun OJK, sehingga ketentuan para pihak dalam hukum perdata tidak sah. Oke. Fredeka menjelaskan masyarakat sejak awal sudah paham mengenai pinjol ilegal dan sengaja meminjam tanpa dikembalikan. Iya, masyarakat sudah paham akan pinjol ilegal. Tapi masyarakat tidak paham pinjol legal yang seperti ilegal, ya, yang selalu berlindung di balik POJK yang ada. Ini masyarakat tidak paham. Dan akhirnya banyak orang yang nyemplung ke pinjol legal. Ya, bukan pinjol ilegal lagi, pinjol legal. Tapi teroran yang dipakai, cara penagihan yang dipakai oleh pinjol legal adalah cara penagihan dari pinjol ilegal. Jangan-jangan debt collector yang direkrut oleh pinjol legal adalah debt collector dari pinjol ilegal. Itu bagaimana tuh? Ya. Kita lanjutkan. Fredeka mengatakan masyarakat sejak awal sudah paham mengenai pinjol ilegal dan sengaja meminjam tanpa dikembalikan. Mereka niatnya dari awal ngemplang, itu memang ada terjadi di masyarakat kita, ucapnya dikutip dari kompas.com. Kita lanjutkan dulu.
Soal pemahaman masyarakat terhadap pinjol ilegal, Predika mengatakan hal itu termasuk membaik. Ya, sangat baik ya. Hal ini dibuktikan dari tingkat laporan pinjol ilegal yang menurun. Berdasarkan catatan OJK, pada Januari 2023 terdapat sebanyak 1.222 pengaduan. Kemudian pada Juni 2023 pengaduan menurun di angka 275. Pengaduan pinjol ilegal kan? Pengaduan pinjol legal, coba OJK nilai berapa banyak pengaduan pinjol legal yang masuk. Kalau OJK tidak, beberapa orang yang melaporkan tentang pinjol ilegal, ya tentang pinjol resmi. Itu karena masyarakat sudah malas, tidak ada solusi dan tidak ada tanggapan dari OJK. Jawaban hanya robot. Sekarang OJK menyampaikan ini berbeda, bahwasannya pada Januari terdapat 1.200 sekian pengaduan tentang pinjol ilegal. Pada bulan Juni 2023 hanya 275 sekian. Ya. Orang yang melaporkan tentang pengaduan dari pinjol ilegal. Ya sudah, itu menurun. Tapi kasus pinjol legal gimana? Ya, orang-orang nekat mengakhiri hidup, orang-orang nekat kabur dari rumah, orang-orang nekat mencuri dan segala macam. Jangan itu disangka karena mereka terjebak di pinjaman ilegal. Tapi mereka terjebak di pinjol legal. OJK pernah tahu gak? OJK pernah nggak membaca data berapa banyak pengaduan yang ada dari kasus pinjol legal? Yang benar-benar data validnya. Ya, kan nggak ada dibukain. Oke, turunnya sangat pesat ya, terutama penurunan terbesar atas pengaduan pinjol ilegal. Terlepas dari maraknya penggunaan pinjol ilegal, masyarakat saat ini sudah banyak yang beralih ke pinjol resmi yang sudah terdaftar OJK. Nah, ya kan ini sudah jujur, masyarakat sudah banyak beralih ke pinjol legal yang resmi sudah terdaftar di OJK. Oke, masyarakat sudah beralih ke sana dan masyarakat sudah tidak meminjam lagi di pinjol ilegal. Sekarang bagaimana dengan permasalahannya? Pola yang dipakai oleh pinjol legal saat ini adalah pola yang dipakai oleh pinjol ilegal. Ya. Atau jangan-jangan aturan yang dibikin OJK terutama dari segi perekrutan soal penagih hutang harus melalui lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh OJK atau yang diresmikan oleh OJK itu masih berlaku atau tidak. Karena permasalahan hari ini adalah segi penagihan. Orang-orang malas membayar itu karena penagihan tidak beretika. Mereka mengintimidasi, mereka menyebarkan data. Itulah penyebab orang-orang malas melakukan pembayaran di pinjol legal. Kalau OJK menyampaikan bahwa orang-orang semuanya sudah beralih ke pinjol legal, itu wajar. Iklan pinjol legal itu bertaburan di mana-mana. Sementara desakan kebutuhan dari masyarakat itu cukup tinggi. Ya, karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga orang-orang banyak meminati pinjol-pinjol ini karena adanya gimmick di dalam iklan yang tertuang itu. Kan kemarin juga pihak OJK menyampaikan bahwa banyak iklan pinjol yang menyesatkan. Orang-orang yang terjebak, yang meminjam di pinjol resmi, meminjam di pinjol terdaftar itu karena jebakan. Bukan murni mereka ingin melakukan peminjaman, tapi karena ketidaktahuan mereka. Mereka hanya tergiur melihat kaper sebuah iklan, begitu mereka meminjam, semuanya nol besar. Ya, dan OJK tidak membuka data itu. Bagaimana dengan tanggapan teman-teman semuanya? OJK malah seakan-akan pinjol legal tidak ada masalah gitu loh. Itu aja sih yang saya lihat dari berita ini. Seakan-akan pinjol legal ini udah yang paling terbaik, udah yang paling hebat, udah yang paling pas, bunganya kecil, penagihannya sangat ramah banget, tidak ada sebar data, tidak ada intimidasi. Seakan-akan OJK seperti itu. Ya. Sehingga OJK menyampaikan bahwasanya masyarakat telah tahu antara pinjol ilegal dan pinjol legal, sehingga minat untuk pinjol legal pun makin meningkat. Berarti kan OJK seakan menutupi suatu permasalahan ini. OJK beranggapan bahwasanya pinjol legal ini sudah yang paling terbaik. Menurut teman-teman semuanya bagaimana? Saat ini Anda terjebak di pinjol legal mana sih? Biar OJK tahu, isi di kolom komentar. Pinjol apa Anda terjebak? Berapa nominal yang Anda pinjam? Berapa yang diminta? Habis itu apa yang Anda keluhkan? Biar OJK tahu. Karena data pengaduan Anda soal pinjol legal itu tidak akan terbaca. Ya, tidak akan didata dengan lengkap dan dengan maksimal.
Ya, yang hanya didata itu kan Anda lihat pengaduan pinjol ilegal di bulan Januari 2023 mencapai 1.222 sekian. Pada Juni 2023 menurun, hanya ada 275 pengaduan. Ya, terus pengaduan tentang pinjol legal mana? Ya, dibuka nggak? Kan ada tren juga orang-orang. Akhirnya mereka yang terjebak di pinjol legal mengundurkan diri dengan sendirinya atas dasar ketidakmampuan mereka. Ya, mereka KO juga, mereka capek juga, setiap hari gali lubang tutup lubang, setiap hari diteror, setiap hari ditelepon, setiap hari ditakut-takuti. Dibaca nggak sama OJK datanya? Ya, kalau tidak dibaca ya sudah. Setelah pinjol legal, hari ini kan pinjol legal nih, ada tren baru bahwasanya pinjam di pinjol ilegal orang-orang tidak membalikkan. Besok tren barunya pinjam di pinjol legal, pinjam di pinjol resmi, orang-orang juga tidak membalikkan. Ya, OJK nunggu aja, sabar aja, akhirnya akan seperti itu. Karena tidak ada solusi yang tepat. Ya, mereka sudah habis-habisan, sudah jual aset, sudah pinjam sana sini, hutang tidak pernah selesai. Giliran dilaporin ke OJK, OJK bilang negosiasi secara internal. Apanya dinegosiasi? Orang sudah mencicil, sudah memperpanjang. Ini hutang nggak pernah lunas. Cuman itu loh permasalahannya. Ya, habis itu cara penagihannya tidak masuk akal. Cara penagihan dengan intimidasi. Nggak mungkin penagihan dinegosiasi. Ya, itulah OJK tidak nyambung. Kalau OJK tidak perbaiki hal ini, setelah pinjol ilegal ini akan terjadi pada pinjol legal dan resmi. Ya, orang-orang hanya meminjam dan tidak mau membalikkan lagi. Dia capek. Ya, buat teman-teman semuanya silahkan isi di kolom komentar. Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana menurut Anda tentang pernyataan OJK tren baru soal pinjol ilegal? Ya, harusnya kan tren baru soal pinjol legal hari ini kan. Ya, isi di kolom komentar, dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Terutama Anda yang baru telat bayar, baru gagal bayar, supaya lebih bisa dan bagaimana seharusnya kita menyikapi tentang telat bayar dan gagal bayar supaya tidak salah jalan. Silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau linknya sudah saya sematkan di dalam deskripsi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.